Sudah lebih dari 4 pekan kondisi udara di Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat. Hingga hari Minggu kemarin, indeks kualitas udara di Jakarta di angka 169 dengan konsentrasi polutan tertinggi mencapai PM2,5. Hal tersebut mengindikasikan polutan di Jakarta 18,2 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara WHO. Langit di Jakarta pun seperti tertutup kabut asap. Tak nampak langit biru meski suasana Jakarta masih di pagi hari. Jelang sore, kabut asap terlihat semakin menebal dan dari kejauhan Jakarta bak tertutup kabut tebal. Tidak sehatnya udara Jakarta saat ini ditengarai akibat limbah pabrik-pabrik berbahan kimia di wilayah penyangga Jakarta. Tak kunjung diguyur hujan juga memperparah buruknya udara Jakarta. Segala kebijakan coba digelontorkan untuk menekan polutan udara di Jakarta yang semakin parah. Di antaranya kebijakan bekerja dari rumah atau work from home, wacana ganjil genap hingga 24 jam, dan yang terbaru menggalakkan uji emisi kendaraan bermotor. Lantas mampukah Jakarta keluar dari zona udara tidak sehat? Ya, pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan saat ini saya sudah berada di Anjungan halte Transjakarta Bundaran HI. Nah, tadi seperti saya sampaikan ingin membahas lebih lanjut mengenai kualitas udara Jakarta yang hingga saat ini masih dalam taraf tidak sehat. Nah, sebelum membahasnya lebih dalam, saya ingin tanya-tanya dulu nih pemirsa dengan masyarakat yang ada di Anjungan halte Transjakarta Bundaran HI ini. Kita tanyakan langsung. Halo, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Saya dengan Mohdi. Dan Bapak Mudi. Sebelumnya dari Jakarta, Bapak? Saya dari Makassar, ya, datang ke Jakarta ya. Sering ke Jakarta? Cukup sering ya. Nah, Bapak mungkin bisa berikan perbandingan udara di Makassar, di Jakarta ini seperti apa? Kelihatan nggak perbedaannya? Jauh berbeda. Kalau dari tampakan aja ya udah kelihatan banget ya. Kalau di Makassar itu kan terang gitu, bercahaya, matahari. Kalau di sini kan nggak ada matahari. Berarti dari kasat mata aja sudah terlihat perbedaannya. Tapi kalau dari kondisi kesehatan sendiri ada perubahan nggak, Pak? Perbedaan nggak? Iya ada sih, pasti ada. Agak sesak gitu deh. Beda ya. Berarti memang dari kasat mata terlihat, dari kondisi kesehatan juga ketika di Jakarta sesak begitu ya, Pak ya? Yes, exactly ya, benar. Nah, ke Jakarta ini merasa takut nggak sih, Pak, ke Jakarta? Wah, sebenarnya kalau kita di luar Makassar nggak tahu ya kalau di daerah lain ya. Kalau kita di Makassar itu Jakarta dengan cuaca seperti ini udah sangat kayak COVID kemarin gitu, topik pembicaraan di TV, di internet gitu kan. Jadinya kita juga mikir sebelum ke Jakarta kan. Berarti di Makassar sendiri ini kondisi buruknya kualitas udara Jakarta jadi pembahasan. Jadi pembahasan, benar ya. Bapak sendiri datang ke Jakarta merasa takut nggak ada proteksi atau untuk menjaga dari perpaparan udara yang kurang baik ini seperti apa? Kalau sendiri kan kalau Jakarta mau tidak mau harus ke Jakarta ya kan urusan bisnis. Jadi memang harus bawa proteksi kayak saya bawa masker gitu kan. Tapi kan kalau melihat juga masyarakat Jakarta kan tidak semuanya pakai masker nih sekarang ya. Jadi saya juga berusaha untuk beradaptasi seperti masyarakat Jakarta pada umumnya. Berarti mulai kembali menggunakan masker ketika di Jakarta ya, Pak? Betul, kemana-mana juga bawa. Kali-kali aja kalau masuk di tempat umum disuruh pakai masker lagi kan gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Nah, itu pemirsa perbincangan kita dengan salah satu warga dari Makassar ke Jakarta. Bahkan masyarakat di Makassar sendiri memperbincangkan kualitas udara Jakarta yang cukup buruk, bahkan tidak sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bersama dengan dosen kajian perkembangan perkotaan UI, Linyola. Kita akan bahas langsung pemirsa, kita ajak bersama dengan Ibu Linyola. Ikuti saya. Halo Bu Lin, selamat pagi. Assalamualaikum Fatimah. Selamat pagi. Pagi. Bu Lin, kita sebelum bahas lebih dalam nih, Bu Lin pakai masker lagi sakit atau bagaimana? Ya, karena kita aktivitas outdoor, jadi menggunakan masker karena ambang batas udara di Jakarta ini sedang tidak sehat, tanda kutipnya. Ya, sekarang AQI kita sudah 159 ke di atas 160-an.
dan PM 2,5 levelnya itu sudah mencapai 50-an ke atas, dan ini 10 kali lipat di ambang batas kesehatan yang diatur oleh WHO. 10 kali lipat jauhnya sehingga Bu Lin memutuskan untuk tetap menggunakan masker atau menggunakan masker kembali. Iya. Bu Lin, kita lihat ini sebenarnya penyebab utamanya tuh apa sih bisa sampai separah ini dan cukup lama ukuran waktunya di Jakarta sendiri? Ya, jadi ini lagi-lagi Jakarta disorot ya sebagai salah satu ibu kota atau kota besar yang tingkat polusinya paling tinggi di dunia. Nah, sebenarnya kalau kita bicara fakta, Jakarta ini bukan satu-satunya tertinggi ya polusinya. Ada beberapa kota di sekitarnya bahkan lebih tinggi dari Jakarta. Tetapi karena ini ibu kota jadi tersorot karena ini memang wilayah kota dengan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi begitu ya. Dan ada beberapa faktor yang saya lihat di sini. Itu satu, ada faktor cuaca. Kita ada heat wave El Nino sekarang, dan juga faktor non cuaca yang memang reaksi cuaca yang panas ini itu berpengaruh berbeda pada setiap kawasan secara geografis. Jadi pada kawasan perkotaan itu polusinya jadi naik karena memang tingkat emisi yang dihasilkan oleh aktivitas antropogenik atau aktivitas sosial ekonominya itu sangat tinggi. Sehingga karena adanya heat wave ya, gelombang panas dan juga faktor cuaca ini, senyawa NO, SO dan emisi karbon itu jadi ikut naik. Ya. Berarti memang ada dua faktor utama. Pertama faktor alam tadi El Nino itu sendiri, juga non alam. Salah satunya transportasi ya Bu Lin ya. Ya, kalau wilayah perkotaan faktor yang paling tinggi itu yang mencapai 40% ke atas itu adalah transportasi. Plus ditambah 30% ya kiriman dari wilayah sekitarnya dari kawasan industri. Yang kita ada lihat radius 30 km dari pusat Jakarta itu kita ada sekitar 100-an kawasan industri dan sekitar 14-an PLTU. Nah, ini juga karena senyawa atau proses fisika kota ini dikirimkan ke pusat kotanya karena memang di pusat kota itu udaranya lebih panas. Nah, itu pemirsa tadi penjelasan Bu Lin, memang untuk di DKI Jakarta sendiri ada kiriman dari beberapa kota di sekitarnya Bu Lin ya. Nah, ini dari pemerintah sendiri udah melakukan berbagai upaya, mulai dari penyiraman jalan, kemudian juga WFH. Terus ada yang baru nih Bu Lin, uji emisi, udah mulai dikoreksi atau dicek di lapangan langsung. Ini efektif nggak sih Bu Lin? Untuk jangka pendek ini harus dilakukan ya, terlepas itu efektif atau tidak efektif. Karena untuk menanggulangi masalah polusi di kawasan perkotaan itu perlu adanya holistic approach ya. Jadi bukan hanya satu upaya saja. Salah satunya adalah dari sektor transportasi. Kita harus menekan tingkat emisi dari kendaraan, dan juga langkah berikutnya mungkin kebijakan untuk kawasan-kawasan industri. Berarti sejauh ini upaya pemerintah itu sudah cukup efektif ya Bu Lin ya? Sudah cukup dilakukan. Apakah itu efektif? Yang paling efektif itu adalah hujan dari atas ya, untuk menekan. Yang paling efektif justru siraman hujan dari atas. Tetapi karena adanya proses tadi senyawa dan El Nino ya, yang diprediksi itu bisa sampai tahun depan, Februari tahun 2024. Jadi tidak seefektif kalau memang hujan. Nah, tetapi pemerintah sudah melakukan adanya rekayasa cuaca ya di beberapa tempat di Jakarta, dan juga adanya penyiraman dari bawah ya. Sebenarnya yang paling efektif itu dari atas, karena partikel PM 2,5 itu tuh berdayanya di atas ya. Kita ada urban canopy layer dan urban di atas atmosfer itu yang memang senyawa 2,5 itu trap ya, tersimpan di lapisan atmosfer ini dan nanti turun ke bawah gitu. Berarti memang kalau untuk upaya penyiraman dari bawah sebenarnya kurang efektif. Lebih efektif memang dari atas dan rekayasa cuaca itu sendiri ya Bu Lin ya? Membantu untuk mengurangi PM 10 ya, tetapi sekarang yang kita hadapi adalah PM 2,5 yang harusnya itu dari atas begitu.
Nah, juga kita lihat tadi malam di Jakarta di wilayah saya hujan nih, Bu. Apakah ini bentuk dari upaya rekayasa cuaca yang berhasil atau memang sudah masuk ke musim hujan? Kita tahu kan awal bulan September nih sudah masuk musim hujan untuk di Jakarta juga. Iya. Seharusnya sebagai hasil dari rekayasa cuaca yang sudah dilakukan pemerintah itu sudah ada hasilnya ya. Itu men-trigger ya awan-awan yang ada di kerapatan awan yang ada di atas Jakarta. Itu harusnya sudah ada hasil, tetapi kita memang di awal September, minggu pertama dan minggu kedua September itu kita sudah masuk ke musim hujan. Jadi walaupun sedikit tapi sudah ada ya. Walaupun sedikit tapi sudah ya. Nah, Bu, tadi kita bahas sedikit ke El Nino yang juga menjadi salah satu penyebab utama juga selain transportasi publik. Ini kita September seharusnya sudah masuk musim hujan. Dari dampak El Nino ini apakah akan tepat waktu atau seperti apa? Bisa jadi bergeser ya, karena ada faktor tadi, karena ini siklus 2-7 tahun sekali. Wilayah Asia Pasifik yang terpengaruh dari senyawa atau proses dari kawasan lautan Pasifik itu menghantam wilayah Asia, terutama nih Asia Tenggara yang sedang dipengaruhi seperti Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, bisa jadi itu bergeser ya. Tadi itu musim hujannya bergeser dari bulan kemungkinan awal September di awal Desember, tetapi kita di September sudah ada beberapa hujan. Bahkan di beberapa titik di Indonesia itu sudah hujan dan bahkan banjir. Ya, di beberapa titik saya dengar itu di Sumatera sudah ada yang banjir ya, tetapi itu tergantung dari kondisi geografis karena iklim mikro itu berbeda-beda ya di titik-titik. Berarti ini kemungkinan mundur musim hujan di Jakarta sendiri dan sekitarnya hingga bulan Desember ya, Bu Lin ya? Sudah mulai di September, tetapi maksimumnya sudah bergeser ke Desember. Nah, kalau misalnya bahas tadi mengenai El Nino dan ada beberapa faktor dari juga non alam seperti itu dari transportasi publik. Nah, ini pemerintah nih sudah bentuk, Pemprov DKI Jakarta khususnya sudah bentuk satgas untuk pengecekan uji emisi. Nah, untuk membahas mengenai itu, Bu Lin, kita akan tanyakan ke rekan kami Faris Noval yang berada di lokasi tempat pengecekan uji emisi. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Kembali lagi bersama saya Faris Noval akan mengabarkan langsung ini suasana uji coba tilang uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan di UP PKB Kedaung Angke Jakarta Barat, di mana saat ini sudah dimulai dengan sanksinya karena ini masih uji coba nih pemirsa dan juga Fatimah, ini masih berupa surat teguran aja bahwa kendaraannya tidak lolos uji emisi. Tapi nanti begitu sudah tidak memasuki masa uji coba lagi akan diberlakukan denda atau sanksi ini senilai Rp250.000 untuk kendaraan motor, lalu Rp500.000 untuk mobil. Nah, ini dilihat nih udah banyak ngantri nih, ada motor di sebelah kiri saya, di sini juga ada mobil nih yang udah ngantri juga untuk mengecek apakah kendaraannya emisinya sudah layak, olinya, remnya, dan yang solar dan bensin alatnya sudah disediakan juga di sana. Kita akan tanyakan langsung gimana tanggapan warga mengenai tilang uji emisi ini, apakah penting, apakah menurut dia juga dendanya ini memberatkan nggak nih? Nah, ini sudah ada salah satu yang mau menguji emisi ya Mbak ya. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak siapa nih? Mbak Nanik, Pak. Mbak Nanik? Iya. Ini Mbak Nanik pernah melakukan uji emisi belum sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah? Iya, belum. Ini motor tahun berapa nih Mbak? Ini tahun 2015, Pak. 2015, selama ini keluhannya apa nih Pak? Keluhannya ya kadang asapnya tebel. Ada asapnya tebal, Iya. pastinya bikin polusi udara jadi kotor nih. Betul. Nah, tanggapannya nih Mbak dengan adanya nanti tilang uji emisi kendaraan bermotor, gimana tanggapan Mbak? Aduh, was-was ya Pak, takut nanti ketilang, nanti biayanya besar gitu. Kita bingung juga nanti kalau nggak lulus gitu, nanti bisa ditilang kayak gitu. Tapi kan nih untuk memperbaiki kualitas udara kita juga Mbak, nah gimana tuh? Ya kita mendukung sih, kita terbantu juga ya sebagai masyarakat dengan ini. Jadi kita bisa ngecek kendaraan kita, oh ternyata kalau nggak lulus harus perawatannya lebih rutin lagi. Betul, gitu. kayak manusia aja kalau sakit kita berobat. Nah Mbak kan tahu deh, nanti bakal ada dendanya. Motor itu berarti Rp250.000, memberatkan nggak Mbak? Memberatkan sih gitu, tapi ya itu berarti saya harus pilih bahan bakarnya yang mungkin lebih bagus lagi ya Pak. Dan untuk perawatan lagi saya akan lebih merawat kendaraan saya biar bisa mencegah juga dan bisa lulus uji emisi juga. Betul sekali, itu dia mungkin maksudnya. Jadi biar kita lebih sayang juga nih sama kendaraannya. Oke, makasih Mbak Nanik. Iya, sama-sama. Semoga lolos ya Mbak ya. Siap. Oke, tadi dari pengendara motor, kita bakal tanyain nih ke pengendara mobil. Kita bisa bergeser ke sini dulu.
ke bangku drivernya ya. Nah, selamat pagi. Pak, dengan Pak siapa nih? Pak Adit. Pak Adit. Ya. Ini mobilnya udah pernah diuji emisi belum sebelumnya? Paling waktu belum sih, belum. Waktu servis saja, tapi nggak diuji emisinya. Oh, ini Pak menanggapi adanya nanti tilang untuk uji emisi kendaraan bermotor. Gimana Pak? Untuk pribadi saya sih sangat setuju ya. Ya, karena untuk mengurangi polusi yang ada di Jakarta nih, kan emang beritanya lagi Jakarta ini jadi kota yang paling berpolusi kan nomor 1. Iya, saya mendukung program ini. Tapi Pak, ada dendanya 500.000. Gimana Pak? Ya, setuju aja sih kalau saya mah. Iya. Karena mungkin agar biar patuh Pak ya. Biar sadar masyarakat juga. Biar lebih sayang juga sama kendaraan. Betul. Pak, kalau gitu saya doakan lolos ini kendaraannya. Biar nggak usah servis-servis lagi mahal-mahal ya Pak ya. Oke, itu dia pemirsa tanggapan dari warga. Sekarang kita akan menanyakan sebenarnya apa alasan utama dari Dinas Perhubungan mengadakan uji emisi ini. Toh katanya untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta. Apakah itu benar? Kita akan tanyakan langsung ini dengan Pak Kristianto selaku Kepala UP PKB Kedaung Angke Jakarta Barat. Sudah bersama saya Pak Kris. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Mas. Pak Kris semangat banget pagi ini. Pak Kris, ini sebenarnya tujuannya diadakan nanti tilang uji emisi kendaraan ini sebenarnya untuk ke arah mana nih Pak Kris? Jadi terima kasih ya Mas ya. Jadi sebagaimana kita tahu kondisi polusi udara di Jakarta ini kan sudah sangat memprihatinkan ya dari data yang ada. Malah kemarin mungkin ya urutan yang kedua katanya di dunia yang buruk. Jadi untuk itu kita harus ada usaha untuk mencegah atau mengurangi. Kita usahakan udara di Jakarta polusi kita tekan serendah mungkin. Jadi salah satu upaya dari PKB Kedaung Angke yang kita bisa laksanakan. Kebetulan tugas PKB ini kan untuk uji kendaraan yang wajib uji ya, untuk angkutan barang dan mobil penumpang. Salah satunya juga ada emisi. Tapi karena untuk mendukung ya pelaksanaan ini, kita menggandeng dari bengkel uji emisi yang sudah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bisa mengeluarkan sertifikat. Kita ajak masyarakat, terutama anggota kita dulu nih. Dia harus sadar, memberi contoh, menguji kendaraannya. Ini yang 3 tahun ya, yang apa namanya di atas 3 tahun sesuai aturan dari gubernur. Jadi selain wajib uji yang kita juga mengundang warga sekitar untuk mumpung gratis nih. Demikian Mas, karena ke depan kan pasti akan dipungut bayaran oleh bengkel emisi yang ditunjuk. Nah, mengenai biaya nih Pak. Berarti kan tadi nggak di sembarang bengkel bisa ya nanti uji emisi ya Pak ya, hanya yang ditunjuk aja. Betul. Pak, tadi ada beberapa pengendara motor yang saya tanyain agak keberatan nih Pak. Sama dendanya katanya kebesaran. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, masalah itu kan kebijakan dari nanti pemerintah ya. Nanti juga saya kasih masukan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya dari hasil survei mungkin nanti ya kalau bisa biaya ditekan serendah mungkin. Dan dendanya juga, itu kan denda maksimal Mas. Kalau sesuatu itu nanti diputuskan oleh hakim, ya mungkin nanti bisa di bawah itu. Baik Pak, terakhir himbauan Pak kepada masyarakat Pak untuk kendaraannya ini agar dicek atau apa Pak bisa Bapak sampaikan? Ya, saya sarankan ya harus diuji Mas, karena kita harus semua bertanggung jawab atas polusi yang ada di kota kita. Kalau kita punya kendaraan ya kita harus kita uji, kalau memang dia tidak lulus, ya kita kan di bengkel tuh langsung diservis, diuji lagi sampai dia lulus di bawah batas yang diizinkan untuk polusi udaranya. Baik, terima kasih Pak. Ini saya tahu niatnya baik adalah untuk meningkatkan lagi atau kembalikan lagi kualitas udara di DKI Jakarta yang sebelumnya tidak seburuk ini Pak ya. Udah pasti. Ya, pastinya niatnya itu baik dan memang denda itu adalah sebagai efek jera juga pastinya Pak ya. Baik, itu dia Fatimah tanggapan dari Disub dan juga dari warga. Saya kembalikan ke Anda, Fatimah. Ya, Faris, terima kasih laporan langsungnya mengenai pengecekan uji emisi di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Nah, kita akan bahas lagi pemirsa dengan pakarnya Ibu Lin, pengembangan perkotaan, mengenai uji emisi ini apakah efektif. Bu Lin, nih hari ini udah mulai banyak Satgas yang melakukan pengecekan di jalanan mengenai uji emisi. Ini gimana tanggapan? Efektif nggak Bu Lin? Harusnya ini sudah berjalan dari dulu ya, dan ini sudah berjalan dari 2021. Apabila kita berkaca dari kota-kota besar di sekitar kita, negara-negara tetangga itu sudah dijalankan bahkan jauh sebelumnya ya, 10 tahun sebelumnya. Karena emisi dari sektor transportasi ini adalah yang tertinggi di kawasan urban. Nah, fokusnya adalah itu adalah
bagaimana menekan emisi ini dilihat dari umur kendaraan ya, dan juga teknologi kendaraan tersebut, karena ada beberapa kendaraan yang mungkin batas umurnya masih oke, masih bagus, tetapi teknologinya itu rendah, jadi menghasilkan emisi yang tinggi. Nah, ini harusnya memang dikontrol ya, dan ini sudah terjadi emisi yang tinggi dari sektor transportasi, ada atau tidak adanya El Nino ini sudah terjadi, makanya harusnya ini berjalan setiap tahun ya, dikontrol setiap tahun, bukan hanya sekarang. Jadi ya efektif harusnya untuk menekan dari sektor transportasi. Jadi ini jatuhnya merupakan jangka pendek, pencegahan jangka pendek. Jangka pendek untuk sekarang, tapi jangka panjang harus dilakukan terus-menerus. Iya. Memang uji emisi ini kan sebenarnya dari tahun 2020 sudah diterapkan, cuman tilangnya nih baru nanti 1 September ini. Kebijakannya disahkan 2021 ya. Nah, ini tilangnya untuk menegaskan bahwa ini kita sudah mulai serius mengarah ke sana ya, dan ada beberapa uji coba juga saya lihat ya, dan ini cukup efektif, tetapi tentu saja kita juga perlu melihat pertimbangan pemerintah kepada ekonomi lokal, karena tidak semua level ekonomi masyarakat bisa menyesuaikan dengan itu begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Lin untuk informasinya, sangat membantu kita juga dan pemirsa tentunya di rumah mengenai fenomena kualitas udara buruk di Jakarta ini. Mudah-mudahan lebih baik ya ke depannya. Terima kasih Bu Lin. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Ibu Lin.